Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Jalan hidup yang Tuhan beri membawa kita pada pemahaman bahwa sampai saat ini Dialah yang menolong kita, bahkan Ia mau menyelamatkan kita dari segala salah dan dosa kita. Kita dipanggil bukan saja menyambut keselamatan itu, tapi kita juga hidup untuk Tuhan, berkarya untuk kemuliaan nama-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Dalam kasih dan kebaikan-Mu kami beribadah. Layakkan kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah firman-Mu menyapa kami, membaharui iman kami, dan kami berjalan lagi dalam kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 15. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 15 yang menyatakan,
Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sendiri lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, The Great Alexander atau Alexander Agung adalah putra Raja Filipus di Makedonia di utara Yunani. Pada usia 14 sampai 16 tahun, ia belajar bahasa, sastra, budaya, dan filsafat pada Aristoteles. Usia 20 tahun, ia naik tahta menggantikan ayahnya. Kemudian, ia mempersatukan Yunani, memperbaharui bahasa Yunani menjadi Yunani Koine. Ia meningkatkan mutu pendidikan, mengangkat nilai-nilai luhur, harkat, dan martabat kemanusiaan. Yunani yang baru yang dikenal dengan Helenisme. Ia memperkuat dan memperluas kerajaan Yunani. Dalam pertempuran, berkali-kali ia terluka parah. Tapi ia selalu mendahulukan anak buahnya. Alexander dijuluki The Great atau yang agung, bukan karena ia sempurna. Ia sering jahat juga. Dalam banyak hal ia juga keliru. Namun ia seorang yang berjiwa besar dalam kepemimpinannya. Saudaraku, Rasul Paulus pun bukan orang yang sempurna, tapi ia teolog yang luar biasa yang menyampaikan surat-surat penggembalaan melalui kitab yang ditulisnya. Kita semua tahu
pada jalan ke Damaskus merubah Paulus dari penganiaya jemaat kini menjadi pelayan Kristus. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara dan adik-adik membacanya sendiri. Sentuhan kasih Tuhan Yesus menjadikan Paulus mengerti anugerah kasih Allah, dan Paulus memberi pencerahan bahwa orang Kristen dari peraturan keagamaan Yahudi dibawa pada pemahaman baru. Bukan hukum Taurat yang menentukan, tapi hukum kasih. Dan kasih Kristus membuat orang beriman selamat. Namun hidup kudus harus terus dipertahankan seperti surat-surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ia layani. Nah, dalam pembacaan kita malam hari ini disampaikan bahwa motivasi Paulus melayani pertama-tama adalah takut akan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Kasih Kristus menguasai kehidupan Paulus sehingga mendorongnya melayani dengan loyalitas tinggi, dan ia sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Paulus menghayati betul bahwa Kristus sendiri telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Secara sederhana mau dikatakan, segala dosa dan hidup kita yang lama yang tidak berkenan di hadirat Allah telah dikuburkan oleh pengorbanan Yesus, oleh kematian Yesus. Maka sekarang hidup kita, karakter kita diubah, dibaharui, sehingga dipakai untuk hal-hal yang mulia. Hidup yang berguna bagi Kristus dan bagi sesama. Inilah pencerahan yang dibawa oleh Paulus, bahwa hukum keagamaan Yahudi tidaklah menyelamatkan kita, tetapi Kristus yang mati di kayu salib menyelamatkan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kasih Kristus yang harus kita tunjukkan bukan saja kepada orang-orang yang mendukung kita, tapi kepada semua orang yang dikasihi Allah. Panggilan pengutusan ini mulia bagi kita. Karena itu, jalani dalam takut akan Tuhan dan hampiri kebenaran kasih karunia Allah yang telah dicurahkan secara cuma-cuma melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Hidup ini memberikan kesempatan bagi kita untuk terus menjalani dalam kemuliaan dan kebaikan-kebaikan Allah.
Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan tugas dan tanggung jawab untuk kami jalani. Tolong kami untuk semangat melakukan meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Di tengah kebersamaan kami malam hari ini, lewat ibadah virtual yang kami lakukan, kami doakan untuk pengadaan vaksin. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan membawa manfaat yang baik bagi masyarakat Indonesia. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai tingkat RT dan RW. Malam hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk mereka yang terhimpit masalah ekonomi. Biarlah mereka tetap tabah menjalani hidup ini, berharap dan bersandar pada Tuhan. Jauhkanlah mereka dari tindakan-tindakan yang jahat. Kami bersyukur bahwa peneguhan pengurus ke-6 Pelkat di Jemaat GPIB Immanuel Bekasi telah berlangsung dengan baik. Berkenanlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang memberi diri menjalankan panggilan pengutusan Tuhan. Biarlah mereka tetap setia dan bertanggung jawab, dan kiranya karya layan mereka berkenan di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah tatap muka yang akan diselenggarakan. Berkenanlah Tuhan memberkati para pelayan yang terlibat, komisi Germasa, jemaat yang mengambil bagian, tim multimedia. Kiranya Tuhan semuanya boleh bekerja sama dengan baik, dan ibadah berlangsung untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Berikan kami semua kesehatan yang prima. Berkati semua keluarga yang mengambil bagian dalam ibadah malam ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah menyatakan syukur kepada Allah
atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10 ayat 5 dan 6. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari berdiri, kita menaikkan doa serta menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan menyertai keluargamu malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.